Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan mengadakan dan mengikuti pelatihan ini dengan niat kita belajar, selalu belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini diridhoi Yang Maha Kuasa dan ilmu kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menyingkat waktu, sebelumnya jadwal yang ditentukan pertama kita membahas tentang tim. Berhubung sistem dari Guru Inovatif itu masih update, jadi kita rubah untuk malam ini kita pembahasannya sesuai dengan jadwal, yaitu Mac sama Microsoft Form. Baiklah, untuk menyingkat waktu, untuk Mac akan di... Ya, terima kasih waktunya untuk Bu Harum. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama tentang Microsoft Educator Center. Yang kedua kita akan belajar tentang Microsoft Form. Kebetulan di sini pemateri yang pertama saya tentang Microsoft Education Center. Tapi sebelumnya saya ingin menuturkan tentang jadwal pelatihan kita. Nah, di sini sudah saya buatkan jadwal pelatihan dan Bapak Ibu sudah melihat semua dan sudah saya share di grup WA. Untuk jadwal pelatihan kita dimulai dari kemarin, yaitu technical meeting. Terus hari ini adalah materinya Mac dan Microsoft Form. Hari Senin Sway dan OneDrive. Hari Selasa 17 November itu Office Online dan Microsoft Teams. Seperti yang dikatakan Bu Harum, tim ditaruh di akhir karena memang masih dalam masa pembaruan atau update sistem yang terbaru. 18 sampai tanggal 22 kita ada penugasan dan penilaian. Jadi nanti penugasan akan dimulai besok sampai tanggal 22. Jadi tanggal 23 sampai 24 penyerahan data peserta yang lulus ke pihak Microsoft untuk didata dan didapatkan sertifikatnya. Tanggal 25 November kita ada penutupan serta pengumuman, nanti diselenggarakan secara akbar melalui live event, nanti akan ditayangkan, pesertanya bisa sampai ribuan. Tanggal 26 sampai 30 nanti ini adalah peserta mengunduh sertifikat. Nah, jadi kami usahakan nanti sesuai dengan jadwalnya Bapak Ibu, sertifikatnya di sini nanti kalau tidak salah ada tanda tangan dari Ketua IGI Indonesia, ya, Ketua IGI atau Ikatan Guru Indonesia, nanti ada tanda tangan pihak Microsoft dan Ketua IGI untuk sertifikatnya. Nah, ini juga ada tambahan Bapak Ibu, kemarin tidak saya sampaikan bahwa nanti satu hari pelatihan ini Bapak Ibu akan mengisi 3 redeem code. Redeem code yang pertama dari saya, redeem code yang kedua dari Bu Harum, yang ketiga nanti redeem code yang diberikan oleh Microsoft, serta nanti Bapak Ibu akan mengisi survei tentang pelatihan ini. Jadi kalau redeem code-nya 3, nanti surveinya ada 3. Nanti kami akan share alamatnya, baik kami tampilkan lewat web dan juga kami akan tampilkan lewat PowerPoint ini. Kita akan mulai saja. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Education Center. Apa sih Pak Microsoft Educator Center? Itu adalah aplikasi pembelajaran atau e-learning-nya dari Microsoft. Jadi Bapak Ibu, tanpa mengikuti pelatihan webinar ini, sebenarnya Microsoft sudah memberikan fasilitas pelatihan secara umum untuk semua belahan dunia untuk memanfaatkan aplikasi Office 365. Aplikasi Office 365 ini berbeda dengan Microsoft yang Bapak Ibu gunakan selama ini. Office 365 ini lebih didominasikan untuk pendidikan.
atau sistem pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan daring atau dalam jaringan. Nah, untuk menambahkan pengetahuan atau penerapan apa saja program-program dari Microsoft untuk edukator, Microsoft itu membuat sebuah aplikasi atau web yang disebut dengan MEC atau Microsoft Education Center. Bentar lagi ini saya akan share tentang Microsoft Education Center-nya. Langkah yang pertama, Bapak Ibu, kita akan masuk ke Microsoft Education Center-nya. Kita nanti akan masuk ke alamat education.microsoft.com. Di dalamnya itu nanti ada beberapa fitur. Yang salah satu fitur yang akan kita pelajari adalah memasukkan redeem code. Jadi nanti kita akan belajar 3 hal utama. Yang pertama itu mengenai layanan apa saja yang diberikan oleh education.microsoft.com. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan login. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan redeem code dan cetak sertifikat. Oke, ini sudah selesai. Oke, permisi. Apa sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Sudah tertangkap? Ampun, Pak. Ampun. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Nah, langkah awal yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan browser terserah yang ada pada komputer atau HP Bapak Ibu. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox, Opera atau apa saja. Di sini saya menggunakan Edge atau browser bawaan dari Windows. Ini bawaan Microsoft. Apakah harus ini, Pak? Disarankan ini, tapi tidak harus ini. Cara yang pertama seperti aktivasi, tapi kita langsung masuk ke webnya dengan cara nanti ya. Di sini kita ketikkan education.microsoft.com. Nah, klik education.microsoft.com. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman education. Ya, ini halaman webnya. Kalau mudahnya ini adalah Microsoft. Jadi di sini adalah web yang memberikan sarana pembelajaran untuk pemanfaatan aplikasi Microsoft dalam pembelajaran. Nah, ini nanti masuk tergantung dari koneksi Bapak Ibu. Kalau koneksinya bagus, ini bisa cepat. Kalau koneksinya kurang bagus, nanti agak lama. Nah, ini sudah masuk halaman awalnya seperti ini. Settingan di semua browser itu adalah bahasa Inggris. Pak, bagaimana kalau kita tidak mengenal tentang bahasa Inggris, kita bisa merubah settingannya berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, biasanya jika menggunakan Chrome dan Edge itu mudah sekali untuk merubah pengaturan bahasanya. Tinggal klik kanan saja di sini, di tempat yang lain-lain nanti ada tulisan Translate to Indonesia. Agar memudahkan Bapak Ibu sekalian, karena banyak dari kita yang masih belum enjoy kalau menggunakan bukan bahasa nasional. Jadi bisa menggunakan Translate to Indonesia. Kita klik Translate to Indonesia, maka nanti setelah kita refresh, ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini yang tadinya Education Center di sini menjadi pusat pendidikan. Nah, ini sudah berubah semuanya menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah tampilan awal dari MEC atau Microsoft Educator Center. Saya akan jelaskan menu-menu utama dari MEC ini. Yang pertama di MEC ini ada namanya menu pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan secara gratis.
Nah, untuk menambah kemampuan atau wawasan mengenai aplikasi atau program-program apa yang sudah dilakukan Microsoft dalam bidang pendidikan. Kalau kita klik di sini, nah di sini ada kursus, nah, ada jalur pembelajaran, terus ada webinar dan acara online. Nah, kalau kursus ini ada beberapa kursus, ya. Sedangkan kalau jalur pembelajaran ini adalah paket kursus. Kalau kursus itu misalnya kita mau belajar tentang Microsoft Form atau Microsoft Teams, ya hanya Teams saja sama Microsoft Form aja yang kita pelajari. Itu kursus. Jadi pada materi-materi tertentu, misalnya Bapak Ibu mau belajar tentang membuat sway, nah ini bisa menggunakan kursus. Nanti kita, kalau jalur pembelajaran ini adalah satu paket. Misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan pembelajaran tentang layanan umum di Office 365, itu bisa menggunakan ini. Jadi dalam paket itu nanti ada Microsoft Form, ada Sway, ada Team dan lain-lain. Nah, sedangkan yang ketiga adalah jalan webinar dan acara online seperti kali ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar yang dilakukan oleh pemateri-pemateri lintas negara melalui webinar dan acara online ini. Misalnya saya ingin melihat pelatihan Microsoft yang ada di Amerika, yang ada di Malaysia dan sebagainya, bisa mengikuti webinar dan acara online ini. Nah, terus yang kedua di Mac itu juga ada rencana pelajaran. Nah, di sini ada hacking STEM. Nah, di sini kalau ingin belajar tentang perangkat pembelajaran yang menggunakan Office 365 bisa menggunakan STEM ini. Mereka menggunakan pendekatan STEM ini. Terus ada pendidikan Minecraft, permainan game. Minecraft itu termasuk dalam game edukasi yang diciptakan oleh Office atau Microsoft. Terus ini ada Skype di Classroom. Ini untuk belajar atau kelas-kelas luar negeri. Nanti kalau mau belajar bisa diklik ini. Terus di sini ada program. Nah, program ada Microsoft Education Center atau program pendidikan inovasi Microsoft. Nah, salah satu program dari ini Microsoft atau MI ini adalah acara hari ini. Microsoft Education Center Indonesia melakukan webinar pemanfaatan Office 365 dalam memperingati Hari Guru Nasional. Nah, ini salah satu program dari MI. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan ingin memperdalam atau ingin menjadi anggota Microsoft inovatif, itu nanti bisa cek ini. Terus ini ada program pendidikan untuk guru dan siswa. Ini ada program mitra pelatihan global. Nah, ini adalah program sekolah showcase. Bapak Ibu bisa, misalnya sekolahnya ingin bekerja sama dengan Microsoft, itu bisa diklik di sini. Nanti ada beberapa program yang bisa mencantumkan atau kerjasama dengan Microsoft. Di sini ada resource seperti biasa. Kalau dalam versi Inggrisnya, misalnya kita show original aja seperti ini Bapak Ibu. Ini versi Inggrisnya. Setelan umumnya menggunakan ini. Ada post, learning path, webinar online, lesson plan, program, resource. Pak, pelatihannya itu bagaimana Pak? Pelatihannya ada di sini semua. Ya. Pak, di sini kok pelatihannya ini untuk edukator biasa, untuk sampai kelas 12 atau SMA, ini untuk higher education, biasanya untuk perguruan tinggi ini. Ini popular training yang dilakukan untuk SMP biasanya menggunakan hybrid learning atau ini pembelajaran hybrid ya, menggunakan teknologi konvensional dan teknologi. Terus ada ini adalah yang populer dalam training-training yang dilakukan. Nah, terus ada yang untuk tingkat universitas, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, kita akan cek satu persatu terkait tentang course dulu, latihan. Nah, ketika kita klik ini, nanti dia akan masuk ke halaman course. Bapak Ibu tinggal klik saja apa yang ingin Bapak Ibu latih hari ini. Misalnya sekarang saya ingin berlatih tentang form. Kita klik saja di sini, form. Kita searching, nanti akan ditunjukkan beberapa, ini belum saya klik searching. Nah, ketika saya klik form di sini, nanti akan ada beberapa pembelajaran yang berkaitan dengan Microsoft Form. Nah, ini course-nya tuh banyak sekali Bapak Ibu. Jadi jangan pelatihannya sedikit, sebenarnya pelatihannya banyak karena ini
Misalnya kita ingin belajar tentang Microsoft Teams. Nah, di sini ini adalah pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tim. Nah, ini adalah satu mata pembelajaran atau satu mata latih, itu namanya course. Nah, seperti ini adalah satu mata latih pembelajaran tentang tim. Jadi Bapak Ibu bisa searching nih, Pak, untuk apa ketika kita melakukan pelatihan, apa yang kita dapat manfaatkan? Kita nanti akan dapat poin dan dapat sertifikat dari Microsoft. Ini nanti ketika kita mengikuti pelatihan ini, kita akan mendapatkan poin dan sertifikat. Nanti kalau poinnya itu tinggi, Bapak Ibu akan mendapatkan reward tertentu. Seperti velo-velo kita itu rewardnya jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita ada di atasnya Master Trainer, ada namanya velo perwakilan Microsoft Indonesia. Itu biasanya nanti ada ke luar negeri jalan-jalannya, mendapatkan hadiah dari Microsoft, misalnya apa dan apa. Itu kalau poinnya itu sudah tinggi. Bagaimana Pak dalam meninggikan poin? Salah satunya adalah melaksanakan course-course ini, menyelesaikan course ini, menambah pembelajaran, mendapatkan poin dan sertifikat. Nanti kita bisa juga cetak transkripnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa penjelasan saya terlalu cepat sebelum kita lanjut? Halo? Iya Pak, alhamdulillah sampun. Ngapunten Pak, Oke. ini dari tadi ada suara jeduk-jeduk nggih. Mungkin bisa Jeduk, Kak? dimatikan seluruhnya mungkin sound yang lain. Terima kasih. Oh, oke, saya sudah bisukan, mungkin ada yang menyalakan. Ya, dari Pak Aliul Qadri ini minta tolong Pak Aliul Qadri dimatikan, ya. Nah, nanti sementara ketika saya memberikan penjelasan, Bapak Ibu ingin bertanya pada poin yang saya jelaskan, Bapak Ibu bisa klik aja di menu chat, dicatat aja pertanyaannya. Nanti di tampilan percakapan nanti kita akan ada sesi tanya jawab, nggih. Nah, ini saya bisa lanjutkan. Nah, di sini ini adalah course-nya atau mata latih, satu mata latih. Kalau learning path ini bagaimana? Ini adalah paketan latihan, paket latihan. Nah, di sini ada. Jadi kalau paket latihan itu, satu paket latihan itu bisa berisi 10 mata latih atau 10 mapel, kalau ada 10 subjek pembelajaran atau lebih. Misalnya kita ingin belajar tentang Office 365. Nah, kalau kita ingin mempelajari Office 365 nanti akan ada mata latihan Office 365 untuk guru. Jadi ketika kita klik ini, minta maaf Bapak Ibu ya, suara anak saya ini agak rame nih. Jadi mohon maaf nih. Nah, di sini untuk Office 365 ini Teacher Academy. Jadi pemahaman tentang Office 365 khusus untuk teacher atau guru dalam pendidikan. Nah, ketika kita klik di sini, nanti di sini akan terdiri dari lebih dari 10 mata latih atau 6 mata latih tergantung di sini. Nah, kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 mata latih. Nah, setiap mata latih ini ada poinnya. Misalnya stream efficient with Office, ini ada 500 poin. Develop itu ada 500, 500, 500, 500, nah 250 sampai 125. Nah, total dari pelatihan ini Bapak Ibu akan mendapatkan poin sebesar 5.875 poin. Nanti di sini juga bisa di-download juga transkripnya. Nah, ini biasanya durasi pelatihannya ini nanti JP pembelajarannya Bapak Ibu akan mendapatkan JP sebesar 11,8 jam durasi mata latihnya. Nanti setiap bagian ini akan mendapatkan emblem. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lulus bagian ini akan mendapatkan emblem tertentu nanti yang bisa nanti kita cetak. Nah, ini nanti salah satu tugas dari Bapak Ibu itu adalah nanti mengerjakan learning part-nya ini.
Nah, jadi tugas dari Mac ini adalah Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan Office 365 Teacher Academy ini. Nah, apakah harus selesai 1 hari, Pak? Tidak, di sini ada bisa diselesaikan sampai akhir penilaian yang tadi saya sampaikan, sampai pertengahan sampai tanggal 25 ya. 22 November. Nah, ini nanti kita akan integrasikan tugas ini dalam tim. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan. Yang kita minta untuk tugas ini adalah transkripnya. Nanti saya ajari bagaimana cara membuka transkripnya. Nah, di sini nanti ada mata latih yang Bapak Ibu harus selesaikan. Misalnya saya contohkan ya, kita akan belajar tentang Microsoft Form. Nah, di sini kita klik mata latih Microsoft Form yang ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Nah, dalam Microsoft Form ini nanti ada 500 poin. Kalau Bapak Ibu bisa lolos, durasi pelatihannya ini 1 jam. Nah, kita bisa mulai. Di sini rupanya di sini ada 13 tahap untuk menyelesaikan Microsoft Form ini. 13 langkah. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama adalah perkenalan, kedua adalah asesmen, penilaian awal, formatif. Nah, nanti di sini ada sampai terakhir itu adalah kuis. Kalau Bapak Ibu selesai menyelesaikan sampai kuis, Bapak Ibu akan mendapatkan emblem atau menyelesaikan mata latih khusus Microsoft Form. Bisa lanjut sampai nanti selesai learning path-nya. Ini kalau untuk learning path-nya atau menyelesaikan dari learning path Office Academy Teacher ini, Teacher Academy. Nah, saya ajukan lagi yang ketiga ini Bapak Ibu tentang webinar dan online event. Di learning path ini kita bisa bahas lagi di bagian belakang karena nanti berkaitan dengan tugas Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sini, nah ini adalah event-event nasional atau webinar-webinar yang dilakukan nasional dan secara gratis. Kita bisa cari bulannya, misalnya bulan November atau bulan Desember. Tanggalnya kita bisa searching, misalnya saya kosong itu tanggal Desember, tanggal 9 saya itu kosong, tidak ada acara. Nah, kita bisa searching juga nanti lokasinya. Saya ingin pelatihan yang ada di daerah mana, misalnya pelatihan di Indonesia. Bapak Ibu bisa tulis di sini Indonesia. Nah, ada di Indonesia lokalnya. Terus kategorinya Bapak Ibu bisa, apakah Bapak Ibu ingin menghadiri secara tatap muka langsung atau secara webinar online. Nah, setelah itu kita bisa cari apakah event pada tanggal sekian itu ada. Nah, rupanya pada tanggal tersebut tidak ada event. Di sini find eventnya tidak ada. Jadi bisa kita cari. Ini ada beberapa event-event ya, UK Edu Day dan sebagainya. Bapak Ibu bisa cek sendiri event-event pelatihan ini dan bisa mendaftar langsung dengan akun guru inovatif yang sudah kami berikan. Jadi nanti setelah pelatihan ini Bapak Ibu tidak selesai. Bapak Ibu bisa mengembangkan karir Bapak Ibu dan pembelajaran Bapak Ibu mengenai pemanfaatan teknologi khususnya dengan menggunakan Office 365. Nanti banyak pembelajaran STEM dan sebagainya tentang pembelajaran abad 21 di sini ada semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak lepas, tidak hanya berhenti ketika pelatihan ini selesai. Nah, ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu bahwa Office 365 ini tidak hanya secuil ini, yang kita latih itu hanya sedikit bagian saja. Padahal pemanfaatan Office 365 ini itu sangat luar biasa. Tidak hanya seperti yang kami nanti jelaskan. Itu hanya kecil saja bagiannya. Ya. Nah, ini bagian awal kayak tadi. Sudah. Nah, terkait lesson play ini, kalau Bapak Ibu bisa program-programnya ini, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti di alamat education.microsoft.com. Alamatnya nanti saya akan bagikan di tim atau nanti alamatnya Bapak Ibu bisa
cek nanti di pesan. Ini saya bagikan alamatnya di percakapan. Kalau mau cek bisa yang punya 2 gadget atau yang lainnya bisa dicek di education.microsoft.com. Nah, itu mengenai Mac-nya. Bagaimana Pak kalau kita bagaimana agar pelatihan kita terakui? Nah, kita pertama kali harus login dulu ke Mac-nya ini. Nah, loginnya itu ada di pojok kanan atas, ada tulisan sign in. Ya, di sini ada tulisan sign in. Bapak Ibu bisa klik sign in ini. Nah, setelah masuk, yang pertama Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan alamat email guru inovatif saya gunakan ramadan_m9@guruinovatif.com. Nah, ini saya lihat tadi ada beberapa peserta ketika menuliskan alamat email ini dikasih koma, dituliskan nomor HP. Nah, kalau email yang dimasukkan email saja. Kalau registernya pakai nomor HP yang dimasukkan nomor HP, sehingga nanti tidak error ketika masuk ke timnya. Nah, terus Bapak Ibu harus sensitif. Karena di sini kalau email itu sensitif, benar-benar harus sesuai emailnya, titiknya, huruf besarnya, ya, guruinovatif.com, tidak boleh pakai koma dan sebagainya. Kalau benar, pasti tidak akan ada masalah ketika aktivasi akun. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita klik next saja. Nanti Bapak Ibu akan disuruh memasukkan password. Nah, karena di sini saya sudah simpan pada akun Google saya, ya, ini otomatis sudah kesimpan. Bapak Ibu harus paham untuk akun itu terdiri dari minimal 8 karakter. Ya, 8 digit yang harus terisi 3 karakter. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan simbol. Nah, kalau sudah diganti Bapak Ibu harus sama. Kalau lupa nanti kita harus ngereset lagi dan itu perlu waktu. Karena saya di sini sama Bu Arum, trainernya masih belum punya akses sepenuhnya. Karena nanti yang dapat mengganti itu adalah master trainer. Kami masih ada di satu tingkat di bawah master trainer, sehingga tidak bisa melakukan perubahan secara langsung. Jadi kita nanti ajukan perubahan itu kepada master trainernya. Jadi dimohon kalau bisa passwordnya itu ditulis dulu. Misalnya passwordnya ayam 123, A-nya besar, sudah ada huruf kecil, ada angka, itu sudah bisa. Nah, itu harus benar-benar Bapak Ibu ingat. Setelah itu kita akan sign in. Nah, masuk, ya seperti biasa. Nah, kita akan masuk ke halaman, artinya kita sudah login. Tandanya kalau sudah login di sini nanti akan ada perubahan. Masih belum ya. Nah, ini kalau sudah ada perubahan, di sini ada foto Bapak Ibu. Kalau yang tadi sudah masang foto. Nah, ini artinya kita sudah login menggunakan akun dari kita, sehingga nanti punya pelatihan kita akan terekam. Di sini nanti ada nama, terus ada alamat email yang kita daftarkan di Microsoft, terus ada my profile. Saya akan klik my profile. Nah, di my profile ini akan berisikan tentang badge yang sudah kita dapatkan selama pelatihan. Ya. Ada yang nanti badge-nya tidak ada lambang tapi mendapatkan poin, ada yang mendapatkan lambang, nah tidak ada poin dan sebagainya. Nah, ini adalah data-datanya. Ini kalau mau ekspor data Bapak Ibu, di sini nanti bisa cek. Misalnya saya sudah menuntaskan Office 365 Teacher Academy. Kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ada view sertifikatnya. Kita bisa cek sertifikatnya. Nah, di sini ada sertifikatnya. Nanti di sini berisikan nama Bapak Ibu. Nah, di sini ada waktu. Nah, rupanya durasi saya mengerjakannya 11 jam 75, 11 jam ini, 11,75 jam. Nah, di sini ada tantangannya. Ini resmi Bapak Ibu, selesai pada tanggal 6 bulan 3 2020 saya sudah menuntaskan
Office 365 Teacher Academy ini. Kalau mau di-download, tinggal Bapak Ibu klik di sini gambarnya, bisa cetak atau simpan. Kalau cetak bisa di-save as. Ya, kita bisa print to PDF, kita mau berwarna apa tidak. Ini saya menggunakan browser, setiap browser punya pengaturan sendiri-sendiri. Kita print ke PDF. Kita taruh di sini, misalnya ini adalah sertifikat, ya, sertifikat teacher ini. Nama saya misalnya. Nah, saya. Bapak Ibu harus menunjukkan kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan mengirimkan ini sertifikat ini. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan learning path tentang Teacher Academy. Ini kalau mau sertifikatnya. Kalau mau lihat sertifikatnya. Nah, kalau mau cetak pelatihan apa saja yang sudah saya lakukan, ada transkripsinya. Seperti kita kuliah kan ada transkrip. Nah, jadi di sini ada berapa poin yang kita dapatkan semuanya, itu ada di transkripnya ini. Nah, di sini sudah ada durasi-durasi pelatihan-pelatihannya. Nah, transkripnya. Nah, jadi bisa dilihat 3 jam, nanti ada berapa sampai berapa. Ini adalah pelatihan-pelatihan, transkrip atau penilaian-penilaian yang sudah saya ikuti di Microsoft Education Training Center ini. Bisa Bapak Ibu cetak juga. Jadi nanti ada 2 yang nanti dikirimkan ke kami. Yang pertama sertifikat yang sudah menyelesaikan Learning Path Office 365 Teacher Academy. Yang kedua, ya ini saya, yang kedua tentang transkripnya. Yang ketiga, nah ini yang penting Bapak Ibu, Redeem Code itu apa? Redeem Code ini seperti sekarang kita pelatihan tentang Microsoft Education Center. Bapak Ibu kan sudah melakukan pelatihan. Agar nanti tercatat pada Microsoft Education Center ini pada akun Bapak Ibu harus menebus kode pelatihan yang nanti saya akan berikan. Dengan cara apa? Seperti tadi kita masuk ke ini, Redeem Segment Code, bisa ke sini atau di profil nanti ada di sini, Redeem Code. Redeem Code ini menebus bahwa Bapak Ibu sekarang mengikuti pelatihan yang saya berikan. Caranya bagaimana? Tinggal diklik saja di Redeem Code ini. Nah, klik nanti di Redeem Code. Nah, masih saya bisukan dulu ya, karena masih ada yang rame. Biar nanti tidak mengganggu. Sudah. Oke. Sudah dimatikan semua. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diberikan kode sama saya. Silakan ditulis misalnya kodenya T, apa-apa, itu nanti akan diklik ini, nanti akan diklik Redeem. Nah, contohnya nanti diklik dan klik Redeem, nanti akan muncul emblemnya. Kalau yang ada emblem akan muncul emblemnya, kalau tidak ada emblem nanti akan muncul kata-kata Anda sudah menebus pelatihan ini atau Anda sudah mendapatkan sertifikat atau emblem dari pelatihan ini. Nanti sekaligus poin sama jamnya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tidak boleh telat. Jadi Redeem Code itu berlaku selama 1 hari. Ketika Bapak Ibu nantinya tidak memasukkan Redeem Code ini, maka nanti Redeem Code ini akan hangus. Nah, biasanya berlaku paling lama itu 3 hari. Ya, sampai nanti misalnya saya dan Bu Arum sudah membuat Redeem Code sejumlah 60. Ketika tidak digunakan, nanti ada expired Redeem Code-nya juga. Sehingga saran saya, setelah pelatihan ini Bapak Ibu harus langsung memasukkan Redeem Code. Nah, nanti Redeem Code ini Bapak Ibu akan mendapatkan 3. Dari saya 1, dari Bu Arum 1, terus dari Microsoft memperingati Hari Guru. Nanti akun Bapak Ibu itu ada tulisan nanti telah mengikuti pelatihan memperingati Hari Guru. Nanti ada emblem khusus di sana. Bukan emblem, ada kata-kata khusus terkait itu yang diberikan Microsoft. Hari Guru Nasional untuk Indonesia. Jadi nanti ada 3 Redeem Code. Tinggal Bapak redeem, nanti masukkan lagi redeem, masukkan lagi redeem. Ada 3.
Jadi nanti jangan kaget ketika ngeridem tidak ada emblemnya, tidak apa-apa, tidak harus ada emblem. Yang penting ada poin, ada jamnya nanti di sana di redeem code yang kami berikan. Kalau mau logout langsung logout, nah bisa melalui sini atau redeem code bisa melalui ini, sama saja. Nah, ya misalnya saya masukkan redeem code. Kalau redeem code-nya sudah terpakai, nanti ada tulisan redeem code yang Anda gunakan sudah tidak mencukupi, silakan hubungi trainer. Jadi kami akan memberikan redeem code yang baru. Oke. Sampai tahap ini dari saya, penjelasan dari saya mengenai Microsoft Educator Center atau MEC, MEC. Adakah pertanyaan bisa di menu chat? Oke, nanti terkait pertanyaan ini kita nanti akan ulas. Jadi Bapak Ibu bisa dicatat di titik-titik mana Bapak Ibu ada pertanyaan khususnya tentang MEC. Saya ulangi lagi, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan redeem code. Ya, kita pertama masuk dulu ke web educationmicrosoft.com. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke halaman awal seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu sign in menggunakan email ya. Di sini karena saya sudah sign in menggunakan email guru inovatif dan password yang sudah Bapak Ibu buat sendiri. Setelah itu Bapak Ibu klik redeem segment kode. Nah, setiap pelatihan Bapak Ibu harus minta. Ketika saya sama Bu Arum lupa memberikan redeem code, Bapak Ibu harus minta. Karena rugi kalau Bapak Ibu tidak memasukkan redeem code. Kenapa rugi? Karena Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan tapi tidak tertracking oleh pihak Microsoft, tidak mendapatkan poin. Nah, kalau Bapak Ibu memanfaatkan ini poin-poinnya ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reward dari Microsoft. Dan ke tracking Bu Bapak Ibu eman kalau tidak mendapatkan sertifikatnya. Jadi saya harap Bapak Ibu selalu memasukkan redeem code-nya. Ilmu memang penting. Ya. Nah, ini adalah bonus dari Microsoft. Selain ilmu, Bapak Ibu juga mendapatkan pengakuan kalau sudah benar-benar menguasai ilmu tersebut. Nah, ini mungkin dari saya mengenai Microsoft Educator Center. Saya kembalikan kepada Bu Arum. Ya. Baik Pak Roy, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pertanyaannya dibuat di belakang apa di setiap sesi aja, Ibu? Enak setiap sesi mungkin Pak ya, biar fokus ya. Oke, monggo kalau memang setiap sesi bisa Bu Arum koordinasi terkait pertanyaan-pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan tentang Mac ini? Oke, ini ada pertanyaan Bu Arum di menu chat dari Bu Lutfia Hasanah. Kami mengikuti pelatihan MS Office. Pelatihan apa yang wajib dikerjakan, diikuti dari Mac ini? Ini Pak Roy. Oke. Kalau dari kami sebagai trainer, yang wajib Bapak Ibu kerjakan adalah Learning Path Teacher Academy, Office 365 untuk Teacher Academy. Karena itu selama kita pelatihan itu yang diwajibkan. Itu adalah dasar-dasar terkait Office 365 sebagai guru. Jadi aplikasi Office 365 yang dimanfaatkan oleh guru itu ada di Learning Path atau paket pembelajaran Office 365 untuk guru. Nah, itu yang wajib dari kami. Selebihnya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau melakukan pelatihan-pelatihan apa aja yang ada di sana. Itu bersifat gratis dan mendapatkan poin serta reward dari Microsoft. Mungkin itu Bu Lutfiatul Hasanah. Ini ada yang pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu mengenai. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mac. Jadi Bapak Ibu nanti untuk dari kami Mac ini ya Pak Roy ya, tugasnya yang wajib seperti yang sama dengan kita, yaitu Learning Path Teacher Academy.
Nah, ini waktu Wajib. redeem code kan waktu print sertifikat itu yang di screenshot nanti ada di Ya. Bisa Bapak Ibu screenshot, bisa Bapak Ibu download dalam bentuk PDF, bisa Ya. screenshot ke kami langsung boleh. Oke. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Oke. Bu Amalia. Kita mengikuti pelatihan selain pelatihan wajib tadi, apakah juga meminta redeem atau dari setiap pemateri? Ya, sebenarnya setiap pelatihan seperti ini kita harus mengisi redeem dari pemateri. Jadi pemateri yang sudah bisa membuat redeem code atau memberikan redeem code itu adalah pemateri yang sudah tersertifikasi oleh Microsoft. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kan pelatihan seperti ini, terus Bapak Ibu melaksanakan pelatihan, nah, setelah mendapatkan ilmu ini, Bapak Ibu tidak bisa memberikan redeem code karena masih belum mendapatkan hak untuk memberikan redeem code. Baru kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan atau pelatihan tindak lanjut di atasnya, Bapak Ibu baru bisa membuat redeem code. Jadi saran saya redeem code itu setiap pelatihan Bapak Ibu harus minta, karena itu men-tracking atau itu menulis riwayat pelatihan Bapak Ibu terkait Office 365 ini. Jadi penting, kalau menurut saya itu penting nanti karena itu akan tercetak pada transkripnya. Mungkin itu dari saya Bu Amalia. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini lagi Pak Roy dari Ibu Wahyu. Di dalam mengikuti learning path, apakah ada tugas lagi tentang pelatihan itu? Maksudnya mungkin pelatihan ini Pak, khusus yang Mac ini. Kalau Mac itu kita hanya ada tugas Learning path 3 Academy, selain itu mungkin Pak. Kalau selain itu tidak ada, dari kita itu aja. Itu yang wajib dari kita. Bapak Ibu harus melaksanakan Learning Path Academy itu sampai selesai, sampai keluar emblem bahwa Bapak Ibu sudah lulus Office 365 Teacher Academy. Nah, yang kedua, kalau dari kami, setiap Bapak Ibu melakukan redeem code nantinya, tolong Bapak Ibu screenshot. Ya, Bapak Ibu screenshot. Setiap Bapak Ibu nanti mengisi redeem code, nomornya Bapak Ibu screenshot. Nah, itu nanti akan menjadi bukti kalau Bapak Ibu sudah melakukan redeem code atau menebus pelatihan hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengisi survei. Jadi setiap pelatihan tidak hanya Mac, nanti untuk form itu juga wajib mengisi survei pelatihan. Bagaimana pelatihan Mac-nya, terkait pemateri, terkait materinya dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu harus isi. Itu nanti bisa menjadi masukan bagi kami sebagai trainer. Jadi kalau tugas dari MEC dari saya khususnya harus menyelesaikan learning path, dibuktikan dengan transkrip dan sertifikat Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan learning path-nya itu. Mungkin itu Bu Arum. Iya. Ini ada Pak Manuel ini. Di WA. Kebetulan ini jawab yang di WA masih ada yang belum bisa gabung itu Pak. Oke. Ada Pak Immanuel, mungkin monggo Pak, langsung tanyakan langsung ke Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Roy. Nggih. Halo Pak Roy. Nggih Pak, monggo Pak. Mau tanya, ini selama 3 hari, apakah nanti ada tutorial di YouTube-nya? Jadi kalau malam ini kan apa ya, kita bisa mendengarkan tapi kadang tidak fokus Pak. Nah, apa ada tutorial di YouTube-nya nanti Pak yang dibuat oleh Pak Roy? Itu aja Pak. Oke, terkait tutorial di YouTube, mungkin selama pelatihan ini kan kami rekam Bapak ya. Nanti kalau di Microsoft itu ada YouTube khusus Microsoft, namanya Stream. Nanti Bapak Ibu kami akan kasih linknya sehingga Bapak Ibu bisa melihat hasil rekaman hari ini.
Oke, mungkin itu Pak Immanuel. Jadi setiap pelatihan ini kami rekam. Contohnya sekarang ini saya merekam pelatihan ini. Jadi biarlah yang merekam itu nanti saya sama Bu Arum, para peserta jangan ikut merekam juga. Nanti kalau sama-sama merekam nanti terputus hasil rekamannya. Ini alhamdulillah karena yang di sini yang merekam masih saya saja. Hasil rekamannya itu nanti bisa dilihat di bawah komen dari kalau pelatihan ini berakhir, Bapak Immanuel. Nanti misalnya sekarang masih ngantuk-ngantuk, nanti mungkin pagi harinya Bapak bisa mengulang pelatihan hari ini dengan melihat video tutorial. Jika masih tidak ada, kita nanti ada buku panduannya, Bapak. Nanti kita akan sediakan link-link YouTube dari master trainer atau fellow-fellow yang sudah menurut kami baik dan bisa dijadikan acuan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan sediakan. Mungkin itu Pak Immanuel. Ya, nanti kami kasih ini Pak. Di tim nanti akan kami sediakan untuk tambahan panduan dan link-link ya Pak ya Roy ya. Oke, ya. Mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang akan ditanyakan. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Insya Allah jelas. Oke. Jelas ya terkait ini ya. Saya review terakhir lagi Bapak Ibu terkait untuk Freedom Code agar nanti Bapak Ibu tidak lupa. Oke. Nah, ini ada redeem code untuk pelatihan Mac dari saya. Ini adalah kode redeem code-nya. Oke. Bisa dilihat di sini. Ini ada kuesionernya dari saya. Nanti setelah Bu Arum juga akan ada seperti ini. Bapak Ibu bisa mencatat ini nggih, redeem code sama redeem code ini jangan disebarkan ke teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan karena ini terbatas hanya untuk kelas kita saja. Kami membuatnya sesuai dengan jumlah peserta pelatihan. Misalnya pesertanya 60 ya kami hanya buat redeem code 60. Kalau yang meredeem itu lebih dari 60 nanti orangnya yang dua itu tidak akan bisa menebus. Nah, nantinya ini saya akan sebarkan di grup WA. Nah, kode redeem code-nya ini nanti saya coba sebarkan dulu nggih di menu chat kelas kita di tanggapan. Nggak bisa. Nah, ini sudah ada dari saya nggih. Redeem code sama kuesionernya Bapak Ibu. Oh, sudah 3 ini. Banyakan saya ngirimnya berarti ini. Oke, Bapak Ibu bisa cek di situ ada redeem code-nya. Cara memasukkan redeem code-nya sangat mudah. Bapak Ibu masuk ke education.microsoft.com. Ya, terus Bapak Ibu sign dulu menggunakan akun Office 36, Mbak. 5 Bapak Ibu yang sudah kami berikan. Setelah itu Bapak Ibu klik redeem code atau assessment redeem code, penebusan kode redeem code, Bapak Ibu masukkan, nanti akan ada tulisan berhasil. Setelah itu sudah selesai. Jangan lupa juga kuesionernya diisi. Setiap melakukan redeem code, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Setiap melakukan redeem code sama mengisi kuesioner, Bapak Ibu tolong screenshot. Itu sebagai bukti Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Nanti itu akan masuk ke pelatihan, masuk dalam penilaian kami juga. Itu mungkin dari saya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak, saya bisa akhiri, nanti Bapak Ibu bisa tanya di sesi selanjutnya, karena bentar lagi akan kita ganti materinya. Pak Immanuel bisa diturunkan dulu tangannya Pak, nggih. Biar tidak, nggih. Raise your hand-nya, diangkat tangannya, dimatikan, nggih. Terima kasih Pak Immanuel. Oke, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf sebagai pemateri ini jika ada kurang. Itu memang murni dari saya, jika ada lebihnya itu kelebihan yang diberikan
Subhanahu wa taala. Saya akhiri materi tentang Microsoft Educator Center ini dengan bacaan hamdalah. Amin.